Baik, kita buka terlebih dahulu, Ustaz. Nah, tafadhal dimulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Senin 16 November tahun 2020 kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak secara langsung, kita secara online seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam kita bersama-sama berniat untuk berthalabul ilmi. Salawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad SAW kepada seluruh istri-istrinya, anak-anaknya, dan kepada seluruh dzurriyyahnya yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yang dengan syafaat itu insyaallah kita akan bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutinan kita, yaitu kajian hadis arba'in yang insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-29. Betul Ustadz ya? Iya, betul. Baik. Pada teman-teman yang belum masuk di Zoom ini, untuk bisa diajak semuanya untuk bersama-sama kita melanjutkan kajian kita, dan kita juga malam hari ini insya Allah live di YouTube Mito Jepang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kesulitan dalam masuk ke Zoom ini juga bisa menyaksikan di YouTube, dan bagi teman-teman yang nanti di akhir ada pertanyaan, silahkan bisa dikirimkan pertanyaannya melalui message ataupun raise hand. Mungkin itu saja opening dari saya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki kajian inti, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Munir kepada Kang Misbahul Munir. Waktu sepenuhnya saya persilahkan. Tafadhol Kang. Jazakallahu khair Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam ini izinkan kami untuk membacakan surah Al-Adiyat, surah ke-100, juz ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Yang artinya, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Misbahul Munir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan semoga bisa menjadi pahala bagi Kang Munir yang membacanya dan bagi kita semuanya yang mendengarkannya. Baik, tidak menunggu lama-lama lagi, mari kita bersama-sama menyaksikan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian Hadis Arba'in yang ke-29 kepada Ustadz Muhammad Muhtar. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana jelas terdengar? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya. Baik. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, ikhwan dan akhwat yang berada di Jepang, semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas meluncur dari lisan kita semua kecuali ungkapan puji dan puja syukur kehadirat Allah yang terus-menerus kita panjatkan karena begitu banyak, begitu tak terhingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita masih mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Dan kita telah menyelesaikan hadis yang ke-28 di pertemuan yang kemarin,
Dan ana berhusnuzon, berprasangka baik kepada antum bahwasannya antum sudah menghafal 28 hadis berarti ya. Dan kita masuk hadis ke 29 sekarang ya. Nanti kalau sudah selesai 42 hadis ya, nanti insya Allah ada perlombaannya ya, karena ini perlombaan menyetorkan hafalan hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, soalnya nanti dipilih saja ya, sebutkan hadis yang sekian ya. Baik, itu nanti kalau kita sudah selesai insya Allah 42 hadis. Baik, di malam hari ini kita akan mengkaji tentang hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang, ini hadis yang paling panjang kedua setelah kita bahas hadis yang paling panjang dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi, ini hadis ke-24 ya. Dan ini juga termasuk hadis yang cukup panjang. Qala Syekhul Muallifi rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri An-Nawawi rahimahullah. Al-haditsut tasi'u wal ishrun, hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Hadis dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang satu amalan yang itu bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Subhanallah. Ini yang diminta oleh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk memberitahukan kepadanya tentang amalan yang akan memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah berkata, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar, ya. Kalau bahasa kita sekarang sesuatu yang spektakuler, ya. Sesuatu yang sangat agung sekali pertanyaan atau permintaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Namun Rasulullah mengatakan wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala. Perkara yang besar itu, perkara yang agung itu bisa menjadi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan kepadanya untuk meraih amalan yang besar dan agung tersebut. Maka apa amalan tersebut? Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaknya engkau beribadah atau mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyuz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah berkata, as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Wa salatu rajuli fi jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Dan seseorang yang mendirikan salat di tengah malam atau di sepertiga malam, dia bangun melaksanakan salat qiyamul lail, kemudian dia membaca firman Allah,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Sampai pada firman Allah, fala ta'lamu, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu ma ukhfi fala ta'lamu, kata Allah, tidak ada yang mengetahui tentang apa yang Allah sembunyikan untuk hambanya, yaitu berupa surga. Ya, ini di ayat yang ke-16 dan 17 pada surah As-Sajdah. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih. Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok segala perkara dan tiang-tiangnya dan puncaknya? Qultu, kata Mu'az, aku berkata, bala, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, ra'sul amril Islam. Pokok segala perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya perkara itu adalah jihad. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah engkau aku beritahukan tentang suatu perkara yang akan menjaga itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Maka Rasulullah mengambil lidahnya kemudian mengatakan, kuffa alaika hadza, jagalah ini, ya, artinya jagalah lidah ini. Qultu ya Nabi Allah, maka aku berkata, kata Mu'az, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih, apakah kami akan diazab, akan disiksa karena sebab apa yang kami ucapkan? Maka kemudian Rasulullah berkata, sakilatka ummuka ya Mu'az. Sakilatka ummuka ini dalam istilah orang-orang Arab untuk menyatakan perhatian untuk kata yang selanjutnya. Ya, maka Rasulullah, ya, berkata, wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'az, tidakkah engkau mengetahui banyaknya manusia yang dia jatuh ke dalam nerakanya Allah, wajah-wajahnya diseret oleh Allah, ya, itu disebabkan karena terpelesetnya lisan mereka, ya. Atau banyak yang Allah jadikan wajah-wajah manusia itu tersungkur atau hidung-hidung mereka tersungkur di dalam neraka karena sebab lisan-lisan mereka yang mereka mengatakan dengan lisan itu perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan dan juga sahih. Ana sudah pernah jelaskan ya tentang makna hadis hasan sahih. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya. Kita langsung mengambil faidah dari hadis ini ya, karena hadis yang cukup panjang. Kita ambil faidah saja langsung. Yang pertama, ya, min fawaidi hadzal hadis, di antara faidah-faidah dalam hadis ini. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi wa lihadza yuksiru minhum su'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ilm. Walakin su'aluhum limujarradi aw li ajli an yutabbiquh wa su'aluhum an ragbatihim fil akhirah. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam kitabnya ini Syarah Hadis Arba'in, faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah semangat para sahabat di dalam mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu dan tentang obsesi mereka untuk meraih akhirat mereka. Ya. Jadi para sahabat itu ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, yang selalu mereka tanyakan adalah cita-cita tertinggi mereka. Kita lihat bagaimana pertanyaan Mu'az
yang beliau mengatakan, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang itu akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Lihat bagaimana pola pikir sahabat, cita-cita sahabat yang selalu mereka ingin ceraih itu adalah surganya Allah. Ini bagaimana seseorang kalau sudah menjadikan cita-citanya itu akhirat, maka cita-cita dunianya pun akan mudah. Sebaliknya kalau orang menjadikan cita-citanya itu sebatas dunia saja, maka Allah akan persulit dia meraih cita-cita dunianya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain, kata Rasulullah, "Man ja'alal humuma hammal akhirah kafathu dunyahu," kata Rasulullah. Siapa yang hamba itu atau orang itu menjadikan cita-citanya itu selalu cita-cita akhirat, maka Allah akan cukupkan segala cita-cita dunianya. Tapi siapa yang seseorang hamba itu menjadikan cita-cita dunianya saja, dia nggak punya keinginan untuk meraih cita-cita akhirat, maka Allah tidak peduli di bumi mana dia akan binasa. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan orang yang memiliki cita-cita akhirat, ini orang-orang yang mulia. Sebagaimana para sahabat, generasi terbaik umat ini. Mereka cita-citanya itu sudah akhirat, surga itu. Ya, makanya kita selalu berdoa ya dalam doa yang diajarkan Rasulullah, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami yang paling tertinggi. Ya Allah. Karena Rasulullah sudah mengabarkan hakikat kehidupan dunia ini. Antum juga mungkin sering mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di mana suatu hari kata Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq. Rasulullah masuk ke dalam pasar dan para sahabat mengikuti di belakang beliau. Kemudian Rasulullah berjalan wa marra ala jadiyin asakku mayyitin. Rasulullah melewati bangkai anak kambing yang anak kambing itu telinganya hampir putus. Artinya dia kambing yang cacat. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin membeli anak kambing ini dengan seharga 1 dirham saja? Apa kata para sahabat? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi ya Rasulullah. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami sama sekali nggak tertarik kepada anak kambing ini. Apa yang bisa kami perbuat dengan anak kambing yang cacat ini? Maka kemudian Rasulullah bersabda, ayyukum yuhibbu anna lakum hadza. Bagaimana kalau aku berikan anak kambing ini saja secara gratis kepada kalian? Maka para sahabat berkata lagi, wallah, lau kana hayyan kana aiban ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya anak kambing ini hidup, pasti dia memiliki cacat. Karena kupingnya itu sudah hampir putus. Ya, maka kami nggak bisa berbuat apa-apa kepada anak kambing ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bersabda, ini yang harus selalu kita ingat. Ini pandangan hidup seorang mukmin, seorang yang beriman harus memandang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Rasulullah? Fawallahi, demi Allah, kata Rasulullah, lad dunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Kata Rasulullah, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini di sisi kalian. Subhanallah. Ya. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia ini lebih hina, kata Rasulullah, daripada bangkai anak kambing ini di sisi kalian. Subhanallah, ikhwani dan akhwati fillah, kita semua sepakat bangkai anak kambing ini hina. Ya, Anda pikir kita semua sepakat pasti ya, bangkai anak kambing ini hina.
Tapi kata Rasulullah ada yang lebih hina dari bangkai anak kambing ini, yaitu dunia. Tapi anehnya, ajibnya, ironisnya, manusia mengejar yang hina itu, kata Rasulullah. Ya, ini kan ajib ya. Rasulullah sudah bilang kok dunia itu hina. Tapi manusia habis-habisan, banting tulang mengejar yang hina itu. Makanya seseorang yang dia mengejar sesuatu yang hina, dia akan terbawa kepada kehinaan tersebut. Ya, makanya kalau seseorang mukmin dia nggak akan terlena dengan yang hina itu. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia harus meraih yang mulia. Di antara kemuliaan itu adalah meraih surganya Allah. Atau dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Ya, maka seseorang yang mengejar dunia, hakikatnya dia mengejar sesuatu yang hina. Lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Allahu Akbar. Ya, kita sudah paham padahal bangkai anak kambing itu hina, tapi ternyata kita sering mengejar sesuatu yang lebih hina daripada bangkai anak kambing, yaitu dunia ini. Ya. Hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suatu hari melaksanakan salat subuh. Ketika beliau salat subuh, datanglah para sahabat ya. Ini belum dimulai salatnya ya. Artinya persiapan untuk salat subuh, datang para sahabat ke masjid dalam keadaan matanya berbinar-binar. Ya. Kemudian ternyata para sahabat ini tahu bahwa akan datang pasukan dari negeri Bahrain yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang mereka akan membawa harta rampasan perang. Maka ketika Rasulullah salat sampai selesai ya mengucapkan salam, datanglah Abu Ubaidah beserta pasukan dari negeri Bahrain sambil membawa ghanimah, harta rampasan yang begitu banyak. Para sahabat selesai salam, mereka langsung berlarian menuju ke harta-harta tersebut. Maka kemudian Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, "Wallahi," kata Rasulullah, "mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku takutkan akan menimpa kalian, kata Rasulullah. Bukan kemiskinan yang aku takutkan itu akan menimpa kalian, wahai para sahabatku. Walakin akhsha alaikum antubsata lakumud dunya. Tetapi yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, dunia ini dibentangkan kepada kalian oleh Allah Ta'ala. Dunia ini dibuka oleh Allah untuk kalian. Ya, fatanafasu fiha kama tanafasu min qablikum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia ini sebagaimana umat-umat sebelum kalian, mereka berlomba-lomba mengejar dunia ini. Fatuhlikakum wa kama ahlakathum, kata Rasulullah, maka itulah yang akan membinasakan kalian dan itu juga yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Allahu Akbar. Dunia, ikhwani dan akhwati fillah. Berapa banyak dari kita yang begitu terpesona, tergila-gila sudah dengan dunia ini. Habis waktu kita, ya. Kita lebih rela berangkat sebelum subuh. Kita nggak tunaikan itu salat subuh berjamaah demi untuk mengejar ya tumpangan atau mengejar kendaraan atau takut dengan bos kita terlambat, subhanallah. Ya. Sementara kita tinggalkan sendi-sendi agama ini. Maka cara tahu kalau kita ini terlalu cinta atau terlalu tergila-gila dengan dunia ini, maka kita lihat apakah ketika kita kita mengejar dunia ini, kemudian kita meninggalkan perintah Allah, kita menabrak larangan-larangan Allah. Kalau itu kita lakukan, maka kita termasuk orang yang tergila-gila dengan dunia ini. Dan inilah penyakit yang menimpa umat Islam. Inilah penyakit berbahaya yang akan mendatangkan kehinaan kepada umat Islam ini. Terlalu tergila-gila dan cinta dunia.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dzullan hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah, apabila kalian sudah terlena dengan transaksi jual beli ainah, ya, jual beli ainah ini salah satu jual beli yang di dalamnya ada unsur riba. Ya. Antum paham nggak artinya jual beli ainah? Belum paham? Hah? Belum. Antum sudah sering dengar kan hadis ini? Ya, apabila kaum muslimin melakukan transaksi jual beli ainah. Apa itu maksudnya jual beli ainah? Ya. Contoh biar gampang ya. Kang Na ini menjual mobil kepada Kang siapa tadi? Munir. Kang Munir, ya. Kang Na ini menjual mobil kepada Kang Munir, katakanlah mobil apa di Jepang? Nissan ya. Mobil Nissan ya, Livina dijual ke Kang Munir dengan seharga 120 juta dan itu secara kredit. Ya, artinya pembayarannya tidak tunai. Berarti Kang Munir tiap bulan harus bayarnya berapa? Katakanlah dalam jangka waktu setahun. Berarti sebulan 10 juta ya. Karena harganya 120 juta. Ya. Ya. Karena ulangi, Kang Na ini menjual mobil Livina kepada Kang Munir, harganya 120 juta dan itu pembayarannya tidak tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti Kang Munir harus bayar tiap bulannya 10 juta. Tapi di awal akad ya, ternyata ini hanya untuk menipu saja. Setelah itu Kang Munir menjual lagi barangnya kepada Kang Na ini dengan harga yang lebih murah dan itu dibeli dengan cara cash. Yaitu harganya 100 juta. Jadi ini kata ulama ini sekedar tipu daya saja atau rekayasa. Sebetulnya yang dibutuhkan Kang Munir itu bukan mobil, tapi uang. Ya, tapi Kang Na ini nggak mau memberikan uang secara langsung, tapi membuat rekayasa tadi supaya dianggap seperti jual beli yang itu sebetulnya sudah jelas riba. Karena kenapa? Tadi Kang Munir masih ngutang 120 juta, dijual lagi kepada Kang Na ini 100 juta, ya. Maka Kang Munir dapat 100 juta, tapi dia kan harus bayar. Bayarnya berapa? 120 juta. 20. Nah, berarti ada riba 20 juta. Nah, ini yang disebut dengan jual beli ainah. Nah, seolah-olah bentuknya seperti jual beli, padahal di situ jelas sekali ada ribanya. Nah, ini yang diharamkan ya. Idza tabaya'tum bil ainah, kata Rasulullah. Apabila kalian melakukan jual beli ainah, ya, maka ini jual beli yang jelas sekali ribanya, ya, yang seolah-olah melakukan jual beli. Ya. Nah, kalau Anda tanya antum, kalau tadi, nah, itu kan dua pihak saja ya yang melakukan. Kalau tadi misalnya Kang Munir beli mobil dari Kang Na ini, ya, seharga 120 juta ya, dengan cara kredit tadi, tapi Kang Munir belum lunas, itu dijual lagi, katakanlah kepada Kang Irfan. Nah, boleh atau enggak kalau kayak gitu? Dijualnya cash, dijualnya kepada Kang Irfan cash sama dengan harga yang lebih murah, 100 juta. Boleh atau tidak? Belum lunas ya. Belum lunas tapi surat-suratnya sudah dikasih sama Kang Na ini, STNK-nya, BPKB-nya itu sudah dikasih. Ya. Kemudian Kang Munir jual kepada Kang Irfan seharga lebih murah 100 juta dan Kang Irfan bayarnya cash.
Tetap kan Kang Munir punya utang sama Kang Naini 120 juta. Kalau seperti ini boleh atau tidak? Oh. Boleh kayaknya Ustadz, karena kalau orang lain akadnya berarti kan kalau ke saya Kang Munir itu hutang Ustadz. Berarti akad depan kan udah selesai kalau begitu Ustadz. Hanya hutangnya saja yang belum selesai. Gitu. Nah, ya. Kalau akadnya seperti tadi 3 itu, maka ini boleh. Ini yang disebut oleh para ulama bai'ut tawarruk. Ya. Kalau tadi beda dengan bai'ul ainah. Kalau bai'ul ainah jelas-jelas haram. Karena ada unsur ribanya. Adapun bai'ut tawarruk di sana tidak ada unsur riba, ya. Karena Kang Munir menjualnya lagi kepada Kang Irfan walaupun dengan cash, tapi tetap Kang Munir punya utang kepada Kang Naini yang harus dibayar. Ya, maka kalau yang kedua tadi bentuknya itu disebut dengan bai'ut tawarruk dan itu boleh, ya. Baik, kita lanjut ya. Kata Rasulullah, apabila kalian melakukan jual beli inah wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sibuk dengan tunggangan-tunggangan kalian. Karena aznabal baqar itu artinya ekor-ekor sapi. Ya, kalian sibuk dengan peternakan kalian, kalian sibuk dengan binatang tunggangan kalian, dengan kendaraan-kendaraan kalian, wa raditum bidzara, dan kalian begitu ridho, begitu cinta dengan pertanian dan perkebunan kalian. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ya. Maka apa? Kata Rasulullah, sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Ya. Ini kata Rasulullah nih, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Jadi gampang sekali ikhwani dan akhwati fillah, semakin kaum muslimin ya tergila-gila dengan dunia ini dan jauh dari urusan-urusan akhiratnya, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada mereka. Ya. Dan sebaliknya, ketika kaum muslimin begitu dekat dengan urusan-urusan akhiratnya, begitu sibuk dengan obsesinya untuk meraih akhirat, maka Allah akan berikan kejayaan kepada mereka. Ya. Makanya Rasulullah juga mengingatkan kan, dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti tiba waktunya akan menimpa kalian kaum muslimin. Kalian itu bagaikan makanan yang diperebutkan oleh umat-umat yang lain. Ya, kalian bagaikan makanan saja diperebutkan oleh umat, nggak berdaya apa-apa. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La bal antum yauma idzin katsir. Tidak, tapi jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Kuantitas kalian itu banyak, tapi kuantitas yang tidak berkualitas. Ya. Kalian mayoritas pada saat itu, tapi mayoritas yang nggak punya kualitas. Ya. Kemudian kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl. Jumlah kalian banyak, tapi kalian pada saat itu bagaikan buih-buih di lautan. Ya Allah, buih di lautan kaum muslimin. La yanzi'annallahu fi suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah cabut rasa gentar, rasa takut dari musuh-musuh kalian. Artinya musuh-musuh kita nggak akan takut lagi sama kaum muslimin. Allah cabut itu rasa takut orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dari diri mereka. Allah nggak jadikan mereka nggak gentar lagi. Mereka nggak takut lagi dengan kaum muslimin. Allah cabut rasa gentarnya. Ya, Allah cabut rasa takutnya orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah letakkan ke dalam hati-hati kaum muslimin penyakit al-wahn. Apa itu wahn wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
tergila-gila dengan dunia ini, terlalu cinta dengan dunia ini, dan mereka takut akan kematian. Dan ini salah satu tanda orang terlalu cinta terhadap dunia, dia akan takut mati. Dia takut meninggalkan hartanya. Dia takut meninggalkan rumahnya yang mewah. Dia takut meninggalkan kendaraannya yang mewah. Dia takut meninggalkan istrinya yang cantik. Dia takut meninggalkan keluarganya. Ya, ini orang-orang yang sangat cinta dunia kalau dia takut dengan meninggalkan dunia ini. Ini hubbud dunia. Makanya kita lihat kejayaan Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13 dan juga bagaimana para sahabat mampu menaklukkan negeri-negeri superpower ya Romawi dan juga Persia itu karena di dalam diri mereka betul-betul mereka mengamalkan obsesi mereka itu adalah akhirat ya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak tergila-gila dengan dunia ini ya. Maka ini yang menjadi kejayaan umat Islam. Maka kalau umat Islam mau jaya, ya, umat Islam mau menguasai umat-umat yang lain, maka kembalikan mereka kepada agama mereka. Ya. Dan subhanallah, ini yang menimpa kaum muslimin. Kita lihat musuh-musuh Islam sudah nggak gentar lagi dengan kaum muslimin yang ada. Kita cuma bisa jadi penonton. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Lihat Rasulullah SAW selalu dihina oleh orang-orang kafir, selalu diolok-olok, dan itu selalu terulang. Apa yang bisa dilakukan negeri-negeri Islam, mereka hanya bisa mengecam saja. Dulu di zaman Umar bin Al-Khattab, orang kafir itu kalau sudah mendengar nama Umar di barisan pasukan, kaki-kaki mereka itu sudah bergetar, takutnya luar biasa. Ya. Hari ini orang-orang kafir mengolok-olok Nabi kita yang mulia. Mereka menghina Nabi kita yang mulia. Dan itu selalu terulang. Dan ini yang Rasulullah katakan. Allah sudah cabut rasa gentar musuh dari kalian. Musuh-musuh Islam sudah tidak gentar lagi. Karena kaum muslimin sudah terlalu tergila-gila dan cinta terhadap dunia ini. Maka Allah cabut kejayaan umat Islam. Allah cabut kejayaan kaum muslimin ketika mereka semakin jauh dari agama mereka. Ya, maka ini sama-sama mengingatkan kita, mari kita pandang dunia ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita memandang dunia ini. Hakikat dunia ini hina. Maka jangan korbankan agama kita. Jangan gadaikan akidah kita. Jangan gadaikan ibadah kita. Kita meninggalkan ibadah perintah Allah. Kita tabrak larangan-larangan Allah demi untuk meraih kehidupan yang mewah dari dunia ini. Jangan. Ya, dunia ini fana, akan kita tinggalkan. Ya, maka kaum muslimin ketika mereka sadar bahwa dunia ini hina dan mereka mengejar akhiratnya, maka disinilah umat Islam akan meraih kejayaannya. Ya, baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Ya, karena di sini sudah iqamah karena ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal, Anda kembalikan kedatangan ini. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini teman-teman kajian kita sangat bagus tentunya. Ini adalah salah satu motivasi sekaligus tamparan untuk kita semuanya yang mungkin selama ini kita berpikir bahwa dunia itu adalah hal yang vital atau hal yang penting, tetapi Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan bahwasanya tadi dunia itu tidak lebih bagus dibandingkan bangkai seekor anak kambing yang telinganya tidak ada. Ya Allah, bahwasanya dunia itu ya perkara yang hina rupanya, yang selama ini mungkin sering mengisi atau memenuhi hati kita yang
bisa kita jadikan prioritas selama ini. Tetapi naudzubillah minalik, kalau kita menempatkan dunia itu dalam hati yang dalam, itu tadi adalah satu kehinaan buat kita sebagai umat Islam. Baik, teman-teman, ini pada hari ini kajiannya sangat bagus sekali tentunya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali setelah Ustadz Muhammad Muhtar menyelesaikan sholat isanya, karena di Indonesia sekarang sedang memasuki waktu sholat isya. Bagi teman-teman yang belum melaksanakan sholat isya karena mungkin baru pulang dari aktivitas atau apa, silahkan untuk melaksanakan sholat isya sejenak, karena kita ada waktu 15 menit, insya Allah 15 menit atau 20 menit ke depan kita break sejenak. Bagi teman-teman yang belum makan malam mungkin, juga silahkan untuk makan malam terlebih dahulu, supaya kesehatan kita juga tidak terganggu karena kita telat makan. Karena kalau kita sehat, tentunya kita juga akan jauh lebih mudah dalam melaksanakan aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas itu senantiasa Allah hitung sebagai ibadah yang tentunya bisa memberatkan timbangan kita semuanya di yaumil akhir nanti. Baik, teman-teman, kita Afwan Kang suaranya. hilang ya, Afan. Sekarang sudah kedengar, Kang Munir? Sudah. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti juga silahkan untuk dikirimkan pertanyaannya melalui message di Zoom ini, atau bisa juga dikirimkan ke line saya pribadi apabila pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan ini tidak ingin diketahui identitasnya oleh khalayak ramai. Insya Allah nanti penanyanya pun insya Allah akan kami rahasiakan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung juga, silahkan raise hand saja. Nanti insya Allah dari kami akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk bertanya secara langsung. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin tadi terlewat atau telat ya dalam bergabung di kajian ini, teman-teman bisa menyaksikan siaran ulangnya nanti di Mito Jepang. Insya Allah nanti juga akan di-share kembali, karena kajian pada malam hari ini insya Allah kita live di YouTube juga. Jadi tenang saja teman-teman, bagi teman-teman yang tadi telat, nggak perlu kecewa, karena bisa menyimaknya kembali di YouTube Mito Jepang. Oke, kita break sejenak teman-teman untuk menunggu Ustadz salat Isya.